Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat yang soleh juga soleha? Tetap semangat kan meski belajar dari rumah? Patuhi protokol kesehatan? Ingat, sekarang itu bukan cuma 3M, 4M, sekarang sudah 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan satu lagi, mengurangi mobilitas. Artinya, kalian harus tetap belajar dari rumah, bersama orang tua di rumah, dan kalau keluar rumah dengan terpaksa, jangan lupa menggunakan masker. Insya Allah, kita semua terhindar dari COVID-19. Anak-anakku, siswa hebat yang soleh dan soleha, di Pasar Lembang sekolahku kini, banyak orang jual kudapan. Masih ingat kan dengan Ibu Sri Wardani? Guru matematika dari SMP Negeri 28. Siswa hebat yang soleh dan soleha, pada video ini kita akan membahas soal terkait bab ke-6, kekongruenan dan kesebangunan, mata pelajaran matematika kelas 9 SMP semester genap. Pada video sebelumnya, Ibu juga sudah membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan, yang dilanjutkan dengan membahas soal tentang kekongruenan, dan video ini juga melanjutkan tentang membahas soal tentang kekongruenan. Mari anak-anakku sekalian kita simak bersama. Siswa hebat yang soleh dan soleha, tentunya kalian masih ingat pembahasan soal bab ke-6 kekongruenan dan kesebangunan, di mana bab ke-6 kekongruenan dan kesebangunan ini berada pada kompetensi dasar. 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Siswa hebat yang soleh dan soleha, soal pertama yang akan kita bahas, selidiki apakah segitiga PQR dan segitiga PQS kongruen. Coba kita lihat bangun ini. Segitiga PQR, sudut P ditandai, dan segitiga PQS, sudut Q-nya ditandai. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa segitiga PQR dan segitiga PQS ini kongruen? Mari kita sama-sama simak anak-anakku sekalian. Yang pertama coba perhatikan. Pada segitiga PQR, di mana sisi PQ berhimpit dengan PQ pada segitiga PQS. Otomatis, karena dia berhimpit, maka PQ pada segitiga PQS dan PQ pada segitiga PQR sama panjang. Yang kedua, perhatikan sudut QPR. QPR, sudutnya P, sama besar dengan sudut PQS pada segitiga PQS. Nah, berarti dua sudut sama besar. Yang ketiga, perhatikan pada segitiga PQR. PR sama panjang dengan QS pada segitiga PQS. Tiga syarat terpenuhi. Sisi, sudut, sisi. Dua sisi sama panjang, satu sudut sama besar. Sisi, sudut, sisi. Maka, segitiga PQR kongruen dengan segitiga PQS. Siswa hebat, pada soal nomor 2, buktikan segitiga PQR dan segitiga XYZ itu kongruen. Coba kita lihat segitiga PQR, di mana PQ sama panjang dengan PR dan sudut P 120 derajat. Sedangkan
segitiga XYZ, X, Y, Z. Besar sudut X 30 derajat, Y 30 derajat, dan XY sama panjang dengan YZ. Bila dilihat, kedua segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Masih ingat bangun datar yang pernah kita pelajari? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat dulu segitiga XYZ. Ingat, dalil mengatakan jumlah besar sudut dalam segitiga 180 derajat. Maka, pada segitiga XYZ, sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z 180 derajat. Yang sudah ada itu X, Y, Z. Sudut X dan sudut Z. Kita cari sudut Y. Berapa besar sudut Y? Besar sudut Y berarti X-nya 30 derajat, Y-nya dicari, dan Z-nya 30 derajat. Jumlah besar sudut dalam segitiga 180 derajat. Maka besar sudut Y 120 derajat. Kalau sudut Y 120 derajat, coba kita lirik sudut P. Maka sudut P juga 120 derajat. Berarti sudut X segitiga XYZ dan segitiga PQR bagaimana? Sudut X sama dengan sudut Z sama dengan sudut Q sama dengan sudut R. Ya, sudut X sama dengan sudut Z sama dengan sudut Q sama dengan sudut R. Itu 30 derajat. Sedangkan XY sama dengan YZ sama dengan PQ sama dengan PR. Dan sudut Y sama dengan sudut P, yaitu 120 derajat. Di sini terpenuhi sudut, sisi, sudut. Berarti segitiga PQR dan segitiga XYZ adalah kongruen karena memenuhi sudut, sisi, sudut ketentuannya. Selanjutnya, soal nomor 3. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS itu kongruen. Coba lihat bangunnya. Ini segitiga P, Q, S. Satu lagi segitiga R, Q, S. Apakah kedua segitiga ini kongruen? Coba kita lihat. Pertama, segitiga PQS dan segitiga RQS. Coba perhatikan, PS sama panjang dengan RS. Berikutnya, sudut PSQ sama dengan sudut RSQ, sama-sama siku-siku. Dan PQ sama dengan RQ. PQ sama dengan RQ. Ya, maka terpenuhi sudut. Tadi kelihatan bahwa sisi, sudut, sisi. Terbukti bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Keempat,
Pada jajaran genjang ABCD, buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga BCD kongruen. Perhatikan jajaran genjang ABCD, di mana sudut A sama besar dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, diagonal AC sama dengan diagonal BD. Mari kita lihat bagaimana membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga BCD pada jajaran genjang ABCD. Ingat sifat dari jajaran genjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Tadi sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Kemudian, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan DC, dan sisi AD sama panjang dengan BC. Maka pada segitiga ABC dan segitiga BCD berlaku juga AB sama dengan DC, lalu BC sama dengan BC karena berhimpit. Kemudian AC sama dengan BD. Maka syarat segitiga yang kongruen terpenuhi, sisi. Otomatis segitiga ABC dan segitiga BCD kongruen. Selanjutnya, yang kelima. Jika diketahui PT sama dengan QT dan RT sama dengan ST, buktikan bahwa segitiga PTR dan segitiga QTS kongruen. Perhatikan, ada segitiga PTR dan segitiga QTR, di mana PT sama panjang dengan QT dan RT sama dengan ST. Kita buktikan bahwa segitiga PTR dan segitiga QTS kongruen. Pertama, tadi sudah kita tahu bahwa PT sama dengan QT. PT sama dengan QT. Lalu, sudut PTR sama dengan sudut STQ. Diulangi, PTR sama dengan STQ bertolak belakang. Sedangkan RT sama dengan ST. Maka memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Otomatis segitiga PTR dan segitiga QTS kongruen. Bagaimana siswa hebat? Tetap semangat? Cukup mudah bukan? Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat, salam sportif, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.